semua kekasih Tuhan, hari ini kita mau memberikan yang terbaik. Mari kita persiapkan hati kita mau memuji Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih ya Bapa, kami sangat mengucap syukur atas segala kebaikan yang Kau sudah berikan pada kami hari ini. Kami rindu masuk di dalam hadirat-Mu. Biarkan kami mau belajar terus untuk menyembah, memuji, dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawa
ibadah. Selamat hari Sabat. Dimanapun saat ini saudara berada, saya percaya bahwa keadaan kita sangat baik. Amin, saudara. Ya, mari saudara, kita masuk dalam firman Tuhan. Kita sama-sama baca dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Firman berkata, "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya." Firman berkata, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya Tuhan. Di kondisi yang tersulit dalam kehidupan kita, hanya perlu satu kata adalah jangan takut dan tetap menjadi kuat. Amin, saudara. Satu kata itulah kuat, saudara. Mungkin kita berkata, aku tidak kuat, tetapi firman kan berkata, kekuatan di dalam kekuatan kuasa-Nya Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah tidak bersandar kepada Tuhan. Jangan hidup tidak melekat kepada Tuhan. Saudara, di kondisi pandemi, di akhir zaman, di kondisi yang sangat tidak baik ini, saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang hebat, kecuali dipimpin oleh Tuhan. Amin, saudara. Tidak ada satupun orang yang bisa berkata, saya luar biasa, punya satu kebanggaan. Apa yang mau dibanggakan di hari-hari ini, saudara? Tidak ada. Kebanggaan dalam hidup saudara dan saya hanya satu, yaitu tetap percaya kepada Tuhan. Kebanggaan saudara dan saya hanya satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Oke, mari saudara kita lanjutkan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Firman berkata, mari kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Iman, harap, dan kasih. Apa itu? Kebenaran, yaitu firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita, supaya kemanapun kita berjalan kita tidak tersandung. Amin, saudara. Firman berkata, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Percayakah saudara bahwa tipu daya iblis ini sudah terjadi sejak di Taman Eden? Betul kan ya, saudara ya? Ketika iblis menjelma, sebenarnya si ular ya, dia dipakai gitu ya. Ular ini menjadi terminal, menjadi wadah. Sebenarnya dia ular, bener-beneran ular gitu kan ya. Menjadi wadah di mana roh setan itu masuk di dalamnya. Nah, saudara ya, dan dia mulai berbicara kepada Hawa. Ya, dan di sanalah mulailah tipu dayanya, tipu muslihatnya dilancarkan kepada manusia sejak di Taman Eden dengan sebuah percakapan, dengan sebuah pertanyaan, sebuah pancingan. Apakah itu masih terjadi sampai hari ini? Ya, saudara. Di mana iblis bercakap-cakap sering-sering dengan kita? Di pikiran kita, saudara. Ketika dia bertanya, sepertinya kita yang bertanya. Ketika ada sebuah pertanyaan, adakah hari esok buat hidupku? Ya kan gitu ya. Apakah besok keadaan akan baik-baik saja? Apakah saya bisa sembuh? Apakah saya bisa hidup berkelimpahan? Pertanyaan-pertanyaan itu juga dulu ya, di zaman di mana Adam dan Hawa masih berjalan dengan Tuhan, iblis sudah melontarkan pertanyaan itu sebagai tipu muslihat. Apakah Allah berkata bahwa engkau tidak boleh makan buah-buahan di dalam taman ini? Ya kan begitu. Nah, kemudian akhirnya Hawa menjawab. Ngapain juga iblis dijawab? Mestinya dia bisa menjawab, berkata seperti apa yang Allah katakan. Sebelum iblis bicara dengan Hawa, sesungguhnya Allah sudah berfirman, jangan kau makan buah ini, pohon ini, yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan yang kedua adalah pohon kehidupan. Sebab kalau kau makan buah dari pohon ini, pasti kamu mati. Itu kata Tuhan, ya toh. Tetapi di dalam perbincangan yang terjadi antara Hawa dengan si setan, ya, Hawa berkata, Tuhan berkata tidak boleh dimakan. Dia sebut tuh pohon ini gitu kan ya. Nanti kamu mati. Dia memperhalus firman. Nanti kamu mati. Itu ada di Kejadian 2 dan Kejadian 3 ya saudara ya. Nanti kamu mati, bukan pasti kamu mati. Dalam arti manusia ilahimu itu akan hilang. Kamu akan menjadi manusia daging. Kekuatan roh kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidupmu akan hilang kalau kau melanggar firman Tuhan. Seperti itu sebenarnya yang Tuhan ingin katakan kepada Adam dan Hawa pada saat itu. Tetapi Hawa melunakkan firman.
Ya, apakah kita juga sering melunakkan firman? Oh, nggak apa-apa kok ya. Kalau kita dendam nggak apa-apa kok ya kan. Kalau kita benci sama seseorang nggak apa-apa kok. Kalau kita iri hati dengan seseorang nggak apa-apa kok. Kalau kita sudah menyerah total pasrah ya, nggak percaya lagi gitu ya, terserah Tuhan deh, nggak apa-apa ya kita melunakkan firman. Seakan-akan kita ini bukan siapa-siapa. Seakan-akan Tuhan kita itu hanya sekedar Tuhan saja. Padahal kita yakin, kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, Dia adalah Tuhan yang benar, Dia adalah Mesias, Dia penyelamat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Oleh sebab itu mari saudara, hari ini kita belajar untuk mengerti bahwa musuh sesungguhnya itu bukan si iblis sebenarnya ya kan. Iblis memang musuh kita, tetapi kalau kita ngerti firman, sesungguhnya musuh yang terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Ya, ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, ketika kita mulai mengabaikan firman, sesungguhnya musuh kita adalah daging kita sendiri. Musuh kita adalah pikiran-pikiran yang kita buka untuk iblis berbicara banyak kepada kita, dan kita melupakan bahwa firman Tuhan itulah sebuah kebenaran yang akan memerdekakan setiap kita. Amin saudara. Mari kita lanjutkan ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, musuh kita bukan darah dan daging, ya, tetapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat yang ada di udara. Yang tadi kita katakan bahwa dia adalah si setan, si iblis, ya kan, roh-roh jahat. Nah, saudara, tetapi saya mau katakan buat saudara bahwa sesungguhnya ada musuh yang terkadang tersembunyi, ya, yang kita tidak ketahui, yaitu diri kita sendiri. Ketika kita sudah mulai melemahkan firman, ketika kita sudah mulai excuse gitu ya, dengan segala keadaan, kita menerima keadaan itu bukan menikmati kemudian kita berjuang, bukan menerima kemudian kita berjuang, enggak. Kita menerimanya kemudian kita menyerah dan tidak melakukan apapun dalam hidup kita. Kita sudah masuk dalam perangkap si setan. Nah saudara, kita sudah masuk dalam tipu daya setan. Nah satu saat saya pernah berdoa, saya cuma bilang begini, Tuhan, kenapa hari-hari ini saya kok sepertinya kalau mau melangkah agak sedikit takut, ya gitu ya. Ya puji Tuhan, ada tawaran-tawaran di mana saya harus ngisi rekaman A, rekaman B, rekaman C begitu ya saudara ya. Tapi saya ada sedikit rasa takut. Jadi sehingga saya selalu berkata, saya berdoa dulu ya, saya berdoa dulu. Kalau untuk jadi berkat mestinya nggak usah berkata seperti itu kan saudara ya. Nah tapi saya katakan saya berdoa dulu. Ada sesuatu yang bergejolak di hati saya begitu ya. Kemudian saya tahu bahwa kenapa saya nggak seperti hari-hari yang kemarin, kalau urusan pelayanan gitu ya, saya akan melangkah dengan luar biasa tanpa harus bertanya, karena saya tahu bahwa melayani itu adalah baik ya kan saudara. Nah tetapi persoalannya adalah saya ada sedikit rasa takut, saya ada sedikit ragu untuk berjalan. Kemudian saya berdoa, saya hanya berkata, Tuhan, kenapa saya hari-hari ini sepertinya tidak punya keberanian untuk melangkah lebih jauh lagi begitu. Apakah kondisi pandemi yang membuat kita stay at home ya, sehingga membuat keberanian itu tidak muncul, atau ada sesuatu yang terjadi. Pada saat itu Tuhan cuma menyatakan, ketika saya menyembah dia, hanya menyatakan ada satu suara berkata begini, bersuaralah, berbicaralah. Nah itu benar-benar menggoncang hati saya saudara ya, itu menggoncang hati saya. Dan saya tahu bahwa saya tidak boleh diam, saya harus terus berbicara, saya harus ngomong firman, saya harus menjadi saksi di mana saya ada untuk menjadi berkat bagi banyak orang di kondisi yang tersulit di hari-hari ini, ketika ketakutan ada di mana-mana, kecemasan ada di mana-mana ya, keraguan ada di mana-mana, sehingga membuat orang-orang itu merasa bahwa Tuhan itu tidak ada ya saudara. Nah oleh sebab itu saudara, ketika saya berdoa seperti itu, saya tahu saya harus ngomong gitu. Tiba-tiba ada satu hikmat yang Tuhan taruh, tiba-tiba suara itu muncul lagi gitu kan, berkata seperti ini, sebenarnya musuhmu itu adalah dirimu sendiri. Kemudian saya merenung apa ini gitu ya saudara ya. Ternyata benar, musuhnya itu adalah diri saya sendiri ya. Saya banyak berpikir panjang, sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dipikirkan. Saya berpikir sesuatu yang benar-benar akan membuat saya terhimpit di satu situasi, dan saya harus melepaskan diri. Dengan cara apa saudara? Lebih banyak lagi mendekat dengan Tuhan, lebih banyak lagi berdoa, lebih banyak menyembah, lebih banyak saya merenung firman sambil saya mendengarkan Tuhan berbicara, membiarkan hikmat itu muncul sehingga
kekuatan roh di dalam diri kita itu semakin membara seperti api yang menyala, bukan redup-redup saudara, tetapi benar-benar menyala. Nah saudara, akhirnya saya bilang, yes Tuhan, saya tahu bahwa musuh saya ternyata bukan orang lain, bukan pandemi ini, musuh saya itu adalah diri saya sendiri. Ketika cara berpikir saya salah, itu akan mengalahkan kekuatan saya, ya, akan mengalahkan diri saya sendiri. Ketika saya melihat bahwa keadaan di sekeliling tidak memungkinkan untuk melakukan sesuatu, begitu saudara ya, itu akan membuat saya tertahan untuk tidak melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara? Saya tidak paham apa yang saudara sedang alami, tapi mari kita lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 saudara ya. Sebelum kita lanjutkan di ayat yang selanjutnya, saudara tetap stay di Efesus 6 di ayat yang ke-12 saudara ya. Nah, mari kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, saudara, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Karena kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Saudara bisa paham nggak nih ayat ini ya? Kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Banyak diperbincangkan, banyak diperdengungkan bahwa inilah kondisi-kondisi akhir zaman. Ayo berjaga-jagalah. Nah, kalau kita berkecamuk dengan pemikiran-pemikiran yang negatif, kemudian kita berpikir hal-hal yang nggak penting, akhirnya kita kehilangan satu kekuatan untuk kita bisa berdoa, untuk kita bisa tenang, untuk kita bisa menguasai keadaan bersama dengan Tuhan, sampai kita melihat bahwa kondisi pandemi COVID-19 atau varian-varian baru itu tiba-tiba lewat. Krisis ekonomi di Indonesia lewat saudara. Karena saya tetap percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Amin saudara. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Amin. Oke saudara, coba saudara kita kembali kepada Efesus 6 ayat yang ke-12 tadi ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Diingat baik-baik saudara ya. Nggak perlu bertengkar dengan kiri kanan ya. Nggak perlu cari musuh ya. Nggak perlu cari masalah gitu kan. Sebab firman berkata, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah saudara ya, jadi musuh kita itu adalah si iblis. Tetapi terlebih lagi, musuh yang sebenarnya ada dalam pikiran kita. Nah, kalau kita setuju dengan apa yang iblis taruh sebagai tipu muslihat, akhirnya peperangan kita sebenarnya bukan dengan dia. Peperangan kita itu dengan diri kita sendiri. Nah, saudara, bagaimana supaya kita bisa melepaskan diri kita dari peperangan atas diri kita sendiri? Nggak ada yang lain, saudara. Tadi firman berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Tenanglah, ya kan? Dengan apa? Dengan cara berdoa. Sekalipun firman berkata supaya kamu bisa berdoa. Tetapi saya mau katakan, berdoa terkadang harus dipaksakan saudara. Ya, ketika kita sakit, beberapa orang berkata saya nggak bisa berdoa kalau saya sakit, gitu ya. Nah, di bulan Desember kemarin, saudara, di tanggal 28 Desember sampai tanggal 10 Januari, saya sempat terpapar COVID. Ya, mungkin saya tidak cerita kemana-mana karena saya isoman saudara di rumah, ya. Dan selama 12 hari itu saya merasakan benar-benar keadaan yang sangat tidak nyaman. Jangan bilang COVID nggak ada ya, tetapi jangan takut dengan keadaan COVID-19 yang sedang menyerang di mana-mana. Saudara, ini sebenarnya bagian dari yang Tuhan izinkan untuk menguji iman kita. Ini bagian yang Tuhan izinkan untuk kita tetap melihat bahwa kuasa Tuhan tetap bekerja sampai hari ini, ya saudara. Dan saya isoman di rumah dan tanpa benar-benar saudara tidak ada bantuan oksigen dan sebagainya. Sepanjang sakit itu nafas saya udah setengah-setengah, kemudian dada saya seperti ada gelang di situ yang menekan saudara, dan benar-benar sendi-sendi tubuh saya semua sakit dari kepala sampai kaki saya sudah nggak ada kekuatan, jadi saya benar-benar terkapar. Saya terkapar ya, khotbah saya yang terakhir ada tanggal 31 Desember tutup tahun. Nah, tanggal 1 saya udah mulai blak saudara ya, saya terkapar dan benar-benar terpapar dan terkapar ya kan. Tapi pada saat itu saudara, yang anehnya kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara ngerti firman, saudara tidak akan punya rasa takut ya. Saudara tidak akan punya rasa takut tidak bisa sembuh, saudara tidak akan ada rasa takut bahwa akan mati. Karena saya percaya bahwa ketika Tuhan punya rencana dalam hidup kita, Dia panggil kita untuk melayani, Dia panggil kita sebagai anak-anaknya, hidup matinya kita itu sudah ada dalam kedaulatan Tuhan. Setuju, katakan amin saudara ya. Nah, akhirnya melewati hari-hari itu, 5 hari
paling pertama saya hanya tidur saja, nggak bisa makan saudara, hanya 1-2 sendok bubur, dan benar-benar saya merasakan sakit, dada sakit sekali dan nafas naik turun. Tapi saya nggak berpikir untuk pakai oksigen dan sebagainya. Ya saya di kamar saya gitu ya. Setiap kali saya buka mata, saya hanya menyembah dengan kekuatan yang saya paksakan. Saya tetap berdoa karena saya tahu nggak ada kekuatan yang lain ya. Dan setiap kali tengah malam saya terbangun begitu, saya langsung bersujud di situ walaupun saya tidak bisa nyanyi seperti biasa karena sesek gitu ya. Saya hanya bergumam, saya sampai mengeluarkan suara-suara yang seperti Roma 8 ayat 26 katakan, sesungguhnya kita tidak bisa berdoa, tetapi roh itu mengajarkan kita dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, tetapi Bapa di surga mengerti ya. Terkadang saya hanya nangis dan hanya saya berkata, oleh bilur Yesus saya menjadi sembuh, oleh bilur Yesus saya menjadi sembuh. Jadi sebenarnya yang saya lawan itu bukan COVID-nya saudara ya. Yang saya lawan itu adalah pikiran saya. Yang saya lawan itu adalah kelemahan dalam tubuh saya. Supaya apa saudara? Supaya apa yang iblis sedang tawarkan, sakit yang ada dalam tubuh saya itu tidak berkuasa atas tubuh saya. Dan oleh kuasa bilur Yesus benar-benar sakit penyakit itu dipatahkan saudara. Dan atas izin Tuhan, melewati hari ke-8 saya sudah mulai kembali penciuman saya. Kemudian saya sudah bisa makan dengan sedikit rasa gitu ya. Kemudian nafas itu masih ya agak susah begitu saudara. Tapi di hari yang ke-12 semuanya beres, semuanya selesai. Saya semakin rajin menyembah Tuhan. Padahal saat itu masih kadang-kadang nafasnya agak susah begitu saudara ya. Tapi yang saya tahu adalah terkadang ada satu situasi harus dipaksakan untuk berdoa, karena tidak ada satu pribadi yang bisa menolong saudara dan saya kecuali Tuhan. Amin saudara. Nggak ada satupun kekuatan yang bisa melepaskan kita dari belenggu-belenggu yang iblis sedang taruh di sekeliling kita kecuali kehadiran Tuhan dan oleh kebenaran firman, sehingga kita tidak menjadi tawanan si jahat, tetapi kita adalah orang-orang yang berdiri untuk mengalahkan segala perbuatan jahat. Kita mengalahkan segala tipu daya daripada setan, termasuk sakit penyakit, kemiskinan ya, perasaan yang tertekan, pikiran-pikiran yang kacau di hari-hari ini saudara. Saudara nggak bisa berharap bahwa orang lain akan menolong kita ya. Kita nggak bisa berharap bahwa orang di sekeliling kita akan mengerti kondisi kita. Yang saya tahu hanya satu pribadi yang mengerti kondisi kita, itu adalah Tuhan. Amin saudara. Oke, mari saudara coba kita lihat lagi dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Saya bukakan dulu saudara ya. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Ya, oke. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini kata Paulus dalam firman Tuhan ya. Dia katakan kami mematahkan ya, saya dan murid-muridku gitu ya, mematahkan segala siasat orang ya, tipu muslihat manusia. Orang-orang yang dipakai untuk berbicara negatif tentang hidup kita, orang-orang yang membawa isu tentang keadaan-keadaan di sekeliling kita, keadaan-keadaan penyakit, keadaan-keadaan ekonomi yang membuat kita yang tadinya berdiri dengan tegar, tiba-tiba karena terlalu banyak mendengar hal-hal yang negatif, akhirnya kita menjadi orang-orang yang takut, kita jadi orang yang tertekan, kita jadi orang-orang yang bimbang, jadi orang yang ragu, seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Ya saudara. Nah, dan dia berkata, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ya toh, manusia kadang-kadang kalau dikasih tahu firman, dinasehatin ya, diberi wejangan gitu, merasa bahwa nggak butuh karena kamu nggak ngerti masalah saya. Tapi saya mau katakan saudara, hendaklah cepat mendengar, lambat bicara. Saudara ya, orang-orang yang pandai itu biasanya punya telinga untuk mendengar. Orang-orang yang bijak biasanya punya telinga untuk mendengar ya. Orang-orang yang menjadi luar biasa adalah orang-orang yang punya telinga untuk mendengar hal-hal yang baik, mendengar perkataan-perkataan bijak, mendengar hal-hal yang manis seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan. Setuju, katakan amin. Nah, kita coba lihat ya contohnya siapa tuh? Saul gitu. Saul ini sebenarnya tidak punya kelemahan kan, dia tinggi gitu ya, dia ganteng dia tinggi, dia ganteng. Nah, walaupun dia dari suku yang terkecil, kemudian dia terpilih menjadi raja
Tapi apa yang menjadi musuh terbesar Saul adalah dirinya sendiri, saudara. Ketika dia berperang, Tuhan menyertai, benar kan? Ketika dia nggak bisa apa-apa, nggak ngapa-ngapain juga, Tuhan angkat dia jadi raja. Tetapi satu hal yang ada di dalam dirinya, dia tidak bisa menaklukkannya. Sedangkan firman di ayat yang kelima ini dikatakan 2 Korintus 10 ayat 5, kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya. Benar-benar menaklukkan, diikat gitu ya, dihancurkan gitu ya, dicabut, ditolak begitu kan ya. Menaklukkannya kepada Kristus, menaklukkannya kepada firman Tuhan kan saudara. Nah, pada saat itu apa yang muncul di dalam diri Saul? Iri hati. Ketika Daud muncul, dia iri hati. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita iri hati dengan orang di sekeliling kita yang lebih berhasil. Kita iri hati dengan orang-orang yang pelayanannya kelihatan wow ya. Kalau kita buka YouTube, subscribe-nya banyak gitu ya. Dan yang view kok banyak gitu ya. Gua kok yang nonton sedikit tok gitu ya. Saudara, melayani bukan untuk menjadi terkenal, benar kan saudara ya? Hidup bukan supaya menjadi terkenal, tetapi hidup kita adalah hidup untuk menjadi terang dan garam. Hidup kita adalah hidup untuk menjadi berkat, saudara. Kalau kita punya pemikiran yang benar tentang sebuah panggilan dalam diri kita adalah sebuah pengabdian kepada Tuhannya, saudara ya, bukan untukku, diriku dan saya, tetapi semua untuk kemuliaan Tuhan dalam segala sesuatunya. Maka saya percaya ya, pribadi-pribadi seperti ini akan jauh dari rasa iri hati. Kalau ada orang lain lebih dipakai Tuhan, dia akan ikut senang dan berbahagia. Kalau ada orang lain mengalami sukacita, dia akan ikut mengalami sukacita. Kalau ada orang lain mengalami duka cita, dia akan bisa merasakan dengan belas kasihan dalam duka cita itu juga, saudara. Karena di situ ada hatinya Tuhan, ya kan? Nah, saudara, tetapi Saul tidak bisa menguasai rasa iri hatinya, sehingga dari Saul yang biasa kemudian jadi raja, tidak ada yang namanya kamus jahatnya dia gitu kan ya, tiba-tiba menjadi pribadi yang punya hati jahat, pikiran yang jahat, dan akhirnya dia hendak membunuh yang namanya Daud, saudara. Dan pada akhirnya dia gagal berkali-kali atas kebenaran firman Tuhan. Dia gagal dengan perintah-perintah Tuhan karena pikirannya sudah mulai dikuasai dengan kubu-kubu keangkuhan itu tadi, saudara. Keangkuhan ya, karena dia merasa bahwa Daud siapa sih? Kok orang-orang semua memuja dia, kok bukan saya? Begitu, saya kan rajanya. Daud ini siapa sih? Kan begitu loh, saudara. Nah, hati-hati dengan rasa iri hati ya. Hati-hati, ini salah satu racun daripada si iblis yang ditaruh dalam perasaan dan pikiran manusia. Ya, apalagi sekarang kita lihat konten-konten YouTube bermunculan ya, saudara. Kita lihat orang-orang udah berlomba-lomba masuk di sana, atau beberapa orang memang harus menjadi berkat di sana. Tetapi jangan khawatir, saudara, dimanapun saudara dan saya ditempatkan oleh Tuhan, intinya cuma satu, yang penting jadi berkat ya, saudara. Yang penting jadi berkat, amin. Oke. Nah, kita lihat lagi, saudara, siapa? Yudas. Ya, Yudas murid Tuhan kan, dia kemana-mana juga bersama dengan Tuhan. Tapi ada satu musuh yang ada di dalam dirinya. Musuhnya tidak di sekelilingnya loh, saudara. Musuhnya ke dirinya sendiri. Apa tuh? Cinta uang. Musuhnya cinta uang, sehingga dia nggak bisa melihat mujizat-mujizat yang terjadi di sekelilingnya ketika dia bersama dengan Tuhan. Ketika dia bersama dengan Yesus, dia nggak bisa lihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Dia tetap suka sama duit gitu ya. Rasanya kalau nggak ada duit gitu dia nggak bisa hidup. Ya, itu siapa ya? Apakah itu saudara gitu, apakah itu saya gitu ya, kita koreksi sama-sama ya. Rasanya kalau nggak ada duit hidupnya tidak berarti gitu ya. Nggak ada Tuhan nggak apa-apa deh gitu, yang penting duit banyak gitu. Hati-hati kalau saudara ya, karena segala sesuatu yang kita punya itu Tuhan punya. Hari ini ada tidak ada, asal bersama dengan Tuhan, Dia bisa mengadakan segala sesuatunya dan kita diberikan kuasa untuk menikmatinya. Setuju, katakan amin. Nah, kemudian siapa lagi, saudara? Ahitofel. Sebenarnya banyak contoh di dalam Alkitab, tapi saya bawa 3 hal ini saja, saudara ya. Nah, Ahitofel, saudara. 3 pribadi, Saul, Yudas, dan Ahitofel. Siapa ini Ahitofel, saudara? Alkitab mencatat bahwa Ahitofel ini adalah penasehat Daud ya. Penasehat Daud, dan dianggap setiap perkataannya itu seperti perkataan Tuhan. Wah, berarti Ahitofel ini orang bijak. Perkataannya sudah seperti perkataan Tuhan, dan dia adalah orang yang bijak. Tetapi dia jatuh loh, saudara. Ya, jatuh di dalam dosa, ya, dosa, saudara. Dia memberikan nasihat yang tidak baik kepada Absalom, sehingga Absalom meniduri gitu ya semua gundik-gundik ayahnya di depan rakyat untuk mempermalukan Daud ayahnya. Nah, kenapa seperti itu? Padahal Ahitofel ini adalah penasehatnya Daud, penasehatnya Daud, dan suaranya seperti suara Tuhan, karena dia menyimpan dendam. Dia menyimpan sakit hati, dia menyimpan kepahitan kepada Daud, karena Batseba itu adalah cucunya dia.
Dia merasa bahwa Daud menghancurkan kehidupan rumah tangga cucunya si Betseba ini, sehingga dia menyimpan sampai di saat yang tepat dia melancarkan tipu muslihatnya itu. Dan sebenarnya musuhnya siapa sih? Ya dirinya sendiri yang membuka diri untuk tipu muslihat itu masuk di dalam dirinya. Dan dia setuju gitu. Ketika dia setuju itu dibuai. Dan ketika dibuai akhirnya menjadi dosa, saudara ya. Dan pada nasihat yang kedua ternyata Absalom tidak mendengarkannya dan dia sakit hati. Apa yang terjadi dengan Ahitofel? Dia bunuh diri. Nah saudara, Yudas juga mati gantung diri. Ahitofel juga mati bunuh diri. Saul pada akhirnya mati terhunus pedangnya sendiri. Nah saudara, dengan contoh-contoh ini saudara, sebenarnya ayo saudara, musuh kita sebenarnya bukan COVID-19, musuh kita sebenarnya bukan krisis ekonomi. Saudara ya, percayalah bersama dengan Tuhan itu semua sudah teratasi dalam kehidupan kita. Tetapi musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mengambil satu waktu untuk tetap stay di hadirat Tuhan, untuk kita tetap melekat erat dengan Tuhan, untuk kita tetap berjalan dengan firman Tuhan, untuk kita tetap percaya bahwa dalam setiap langkah kaki orang benar, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan sudah menetapkan langkah orang benar untuk menuju kepada tujuan tanah Goshen, tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan buat Abraham dan keturunannya, yaitu saudara dan saya. Setuju katakan amin. Oleh sebab itu jangan takut, tetap percaya, tetap bersemangat, tetap bersukacita, karena Tuhan Immanuel tidak pernah meninggalkan kita. Setuju katakan amin. Mari saudara, kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kasih setia dan anugerah-Mu tetap menyertai kami semua. Tuhan melihat dimanapun anak-anak-Mu berada, jemaat Tuhan berada di hari ibadah ini. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan sudah menjamah. Yang sakit Tuhan sudah jadikan sembuh, yang mengalami keadaan ekonomi tidak baik Tuhan sudah pulihkan keadaan, yang ketakutan sudah dibebaskan, segala belenggu-belenggu sudah dipatahkan, karena kuasa Roh-Mu ada bersama dengan kami semua. Terima kasih Bapa, dan apapun yang terjadi dari awal sampai akhir ibadah kami yakin dan percaya nama Tuhan tetap adalah yang ditinggikan dan dimuliakan. Engkau satu-satunya yang layak menerima segala hormat, pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.